Sobat Gaul Sastra, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Tiara Wijanarko dapat kembali menghadirkan acara-acara yang mengulas sastra secara sederhana. Saat ini saya yang sedih sekali ya, Bayu tuh tidak bisa menemani saya, akan tetapi saya punya sebuah acara khusus bisa dilihat di sini, Kenduri Kata. Nah, Kenduri Kata ini adalah perayaan ke-9 tahunnya Bunga Matahari, dan Bunga Matahari itu sendiri adalah sebuah komunitas puisi yang awalnya dilakukan secara online. Sobat Gaul pasti penasaran banget ya, sebenarnya online itu secara gimana sih? Nah, di sini kita akan sedikit berbincang-bincang juga dengan para penggagasnya, akan tetapi acara-acara di sini tuh sangat spektakuler. Kenapa? Ada yang namanya pembacaan puisi secara massal, dan kemudian ada juga video klip puisi yang dilakukan di Kebun Raya Bogor. Nah, seperti apa ya Sobat Gaul kira-kira? Makanya Sobat Gaul jangan mana-mana, tetap di Apresiasi Sastra, Panggul Gaul Sastra. B6114 SGS, B8391 QV, B6761 CLC, B2817 WL, B6114 SGS, B8391 QV, Sobat Gaul, tadi judulnya pembacaan puisi massal. Ternyata 8 orang tuh bisa dikatakan kekuatannya cukup sangat massal ya. Dahsyatnya luar biasa. Kita tanya langsung saja sama penggagasnya, kira-kira asal muasal kok kedapatan ide kayak gitu sih? Saya kan kalau kemana-mana naik Vespa, tapi dan setiap harinya kan saya sambil naik Vespa kan banyak membaca banyak teks. Misalnya apa nomor rute Metro Mini seperti tadi, atau dikontrakkan gitu-gitu kan. Nah terus tapi kan itu semuanya tidak pernah ada suaranya, semua ada di kepala saya sendiri. Nah puisi massal ini maksud saya untuk membunyikan teks-teks yang tadinya cuma ada di kepala saya selama saya berada di jalan, dan teman-teman juga itu untuk pertama kalinya kita suarakan di panggung puisi massal itu aja. Iya. Tapi menurut kamu nih kira-kira orang-orang tuh sebenarnya tertarik nggak? Sekedar informasi itu kan. Kalau menurut saya sendiri sih itu puisi, karena bagi saya kan puisi untuk mengeluarkan hal-hal yang sangat mengganggu di dalam diri saya sendiri ya. Jadi kalau saya kan suka membaca itu, terus saya suka
kemudian ketimpa oleh suara-suara metro, klakson segala macam gitu. Tadinya sih saya rencananya pengennya ingin membawa Metro Mini ke dalam sini. Jadi pas mereka baca semua orang itu terus Metro Mini masuk terus langsung gitu. Jadinya akhirnya tenggelam juga walaupun kita berhasil membacakan tapi ternyata tenggelam juga sama Metro Mini. Tapi kan nggak boleh masuk Metro Mini ke sini. Gimana kalau klaksonnya aja? Klaksonnya aja boleh kalau lo punya. Iya boleh banget. Jadi disimpulin aja ya, ternyata bikin puisi itu bisa dari hal-hal yang paling sederhana dan bahkan kalau yang zaman dulu kan katanya puisi itu mesti pakai patokan, rimanya begini, bababababah. Menurut kamu gimana? Ya kalau menurut gue bukan cuma yang sederhana, tapi juga yang paling menyentuh, yang paling dekat dengan kehidupan saya sendiri. Kalau misalnya saya harus, buat saya sekarang ini misalnya nomor-nomor metro itu jauh lebih dekat dengan kehidupan saya sendiri dan jauh menyentuh diri saya sendiri daripada misalnya hujan atau daun. Jadi untuk saat ini ya. Jadi bagi saya itu lebih puitis daripada cabang dan ranting dan segala macam. Sobat Gaul jangan kemana-mana, saya mau sedikit curi-curi sama si Mikael gimana caranya bikin puisi. Tapi Sobat Gaul terus aja nonton Panggung Gaul Sastra. Life is beautiful. Life is a dream. Life is a challenge. Life is a duty. Life is a king. Life is a promise. Life is a pearl. Life is a song. Life is a struggle. Life is a secret. Dan menurut lo, kalau menurut gua, rinduku adalah rindu langit luas tanpa batas, rindu gunung pada padang ilalang, amar pada bentangan layar. Rindu malam kepada bulan, rindu kabut pagi pada datangnya mentari. Rindu padamu adalah rindu hujan reda menanti pelangi. Kalau menurut lo, rindu itu apa? Batu kampung rinduku pada langit matahari dengan ujungnya menggantung. Sobat Gaul, tadi udah kita saksikan langsung beberapa kegiatan yang sangat menarik dari Bunga Matahari dan kawan-kawan yang ada di dalam Buma itu sendiri. Habis ini kita akan menyaksikan beberapa hal lagi yang pasti nggak kalah serunya, tapi jangan kemana-mana, saya mau menikmati dulu es teler yang mudah-mudahan nggak bikin teler ini, tetap di Panggung Gaul Sastra.
akan turun. Sedang enak kali itu ya denger lagu, tiba-tiba lagunya berhenti. Terus ya dia keluar aja dari kamarnya, ya bersingkat-singkat gitu, kayak seperti lagu, jadi dia singkat gitu. Singkat, ya, singkat. Dia kurang lebih 15 sampai 17 singkat. Dia hingga tibalah dia di depan kerang. Dia bingung memilih tangan kanan atau tangan kiri untuk memutar. Akhirnya dia memutuskan untuk berpikir sambil bersingkat di tempat. Oke, terlalu jauh bagi dia karena entah kenapa ada di atas itu ada planet banyak gitu, ada kol, ada somai, ada kentang. Dia bingung akhirnya dan merasa bodoh dengan singkat-singkat tadi. Akhirnya dia buka saja keran itu dengan giginya. Ketika kerannya terbuka, yang mengucur. Dia coba menampung apa yang dikucur. Akibat terlalu banyak singkat, dia agak kesulitan dalam berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Tapi akhirnya dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Air itu ditampung dengan tangannya. 1986. Tiba-tiba ada gol di dalam kepalanya. Ya, jadi di kepala dia ini memang agak berbeda dengan kepala rumah tangga atau kepala lain. Jadi di dalam kepala dia ada gawang, ada kipernya juga, tapi bukan Ponirin BK. Karena tahun 86 buat dia terlalu hebat, jadi dia biarkan saja gawang itu tanpa penjaga gawang. Lalu di tengah permainan sepak bola di dalam kepalanya, tiba-tiba matanya melihat sesuatu di balik planet-planet di atas tadi. Jadi di dalam planet Somai dia menemukan sebuah majalah Hai. Sampul depannya Bangkit Sanjaya. Kalian tahu hitsnya? Daun-daun surga. Dia mencoba untuk meraih majalah itu dengan lidahnya. Ternyata di sana juga ada Pakita ketika umurnya masih 17 tahun. Pakita sedang di dalam pakaiannya. Tiba-tiba seorang tadi mendapatkan busana di atas
sananya lagi dan di atas sananya lagi, dan dia merasa sangat nyaman dengan busana itu. Lalu dia tiba-tiba merasa perlu untuk melepaskan semua busana itu lagi, menutup keran itu lagi, dan membukanya lagi, hingga kembali ada yang cucur. Cucur itu tiba-tiba berubah menjadi koridor-koridor, berubah menjadi lampu-lampu, berubah menjadi papan-papan reklame, berubah menjadi kampus. Dan ada sebuah lagu yang ingin dia mainkan untuk koridor-koridor itu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan di sela-sela legenda-legenda kampus seperti Jarum Suntik, seperti kamar-kamar kos, seperti Aini Suar. Dia tiba-tiba pada melankolianya dia mencoba berromantis, dan ada satu yang ingin diucapkannya kepada jari-jari yang lebih besar dari jari-jari lainnya, yaitu Ibu Jari. Jatuh-jatuh ke tanah, menembus tanah lagi, keluar dari tanah lagi, masuk ke dalam keran lagi, lalu menguap, lalu puding, lalu seseorang itu mulai merasa lelah, yang menjadi meja-meja yang sulit untuk didudukinya, menjadi kardus yang menjadi tempat tidurnya. Ketika dia teringat oleh sesuatu yang begitu indah untuk dikenang sekarang, tentang rutinitasnya.
sepanjang malamku terjaga. Tak ada gegar, lalu ada sepanjang malamku terjaga. Lalu dia terbangun di Jalan Terong, menulis dua tentang betis, tentang batu bata yang pecah di hatinya, dan gurun pun menjadi tarot. Kegilaan virtual. Oh ya, biarkan aku ceritakan kepadamu dunia tempat kita hidup. Sangat menakjubkan manusia sesuap nasi, walau banyak hal yang seharusnya remeh-temeh telah menjadi besar sekali. Tak mungkin ada yang akan tahu hal yang akan kita peroleh dari jampi-jampi. Cintaku kepada dunia ini dan dunia itu hanya menjawab, mataku buta, dadaku sesak, kita akan punah. Tak akan ada yang bisa mengubah cara kita hidup, karena kita hanya mau menerima, tak pernah mau memberi. Sekarang keadaan telah makin memburuk. Lihatlah, kita hidup dalam dunia yang telah jadi gila. Dosa. Hanya ini yang kita punyai dan hanya ini yang bisa kita beri. Masa depan yang terdiri dari kegilaan-kegilaan virtual dari masa sekarang. Cinta yang membeludak untuk teknologi baru yang rumit tapi tak ada gunanya. Oh, sekarang tak ada satu suara pun. Kita semua telah. Dan aku berpikir tentang carut-marut yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Aku tak tahu lagi harus memulai dari mana cerita ini. Seandainya aku bisa melolos bumi ciptaan manusia ini, bayangkan sekarang setiap ibu bisa memilih warna kulit bayinya. Itu sama sekali tidak alami. Tapi itu hanya omongan orang kemarin dulu. Tak ada lagi kecuali berdoa. Kupikir sekarang waktunya kita mencari agama baru. Gila kalau kita harus mencampur ramuan baru lagi. Banyak misteri dalam masa depan tadi. Misteri yang kita tak ingin pecahkan sendiri. Masa depan yang terdiri dari kegilaan virtual dari masa sekarang. Meludak untuk teknologi baru yang rumit tapi tak ada gunanya. Oh, sekarang tak ada satu suara pun. Kita semua telah pindah ke dalam tanah. Tentu suara akan musnah jika kita tinggal di dalam tanah. Sekarang tinggal kegilaan virtual. Lupakan kenyataan virtualmu. Oh, tak ada yang lebih buruk daripada manusia ciptaan manusia. Oh ya, aku tahu itu. Oh, masa depan yang terdiri dari kegilaan virtual dari masa sekarang selalu diperintah oleh cinta yang membeludak untuk teknologi baru yang rumit tapi tak ada gunanya. Oh, sekarang tak ada satu suara pun. Kita semua telah pindah ke dalam tanah. Kehidupan yang kita jalani sekarang ini begitu tak pada tempatnya. Teriaklah keluar jendela. Tahukah kamu jika tak ada yang lebih buruk daripada manusia, ciptaan manusia? Walaupun begitu, tak ada yang lebih buruk daripada manusia yang bodoh. Kegilaan virtual. Itulah tempat tinggal kita sekarang. Ya, bolehlah. Enak juga. Pasti aku sudah mati dan naik ke surga. Karena sekarang sudah jam 11:15 pada suatu hari Sabtu tahun 1999. Di seberang sana dari tempatku berdiri, ia mendarat di lantai dansa. Jelas ia pasti kamu dari masa lalu, seperti bayi Barbarella dengan bintang-bintang sebagai payungnya. Ia bertanya, apakah aku ingin membesi beranikannya?
Apakah aku harus pergi terbang menjelajahi bintang? Karena tubuhmu lah seharusnya yang aku jelajahi. Maka ia menembakkan laser dari mata kosmisnya. Dari atas langit, entah dari galaksi keberapa, 9 jatuh. Terdampar di kebun. 9 duduk, berdiri, jalan-jalan, cari-cari, melihat-lihat. Di sini ada apa, di situ ada apa, siapa bilang kata dari siapa punya kata. 9 galau habis-habisan. 9 terpukau karena tahu. 9 bilang jangan menangis, Mbak. 9 bilang jangan galau, kawan. 9 kira 9 sendirian. 9 diam, tenggelam, kelam, gelap, gulita, mampus, terdampar di satu kepulauan yang ia tidak tahu di mana. Sampai datang satu hari 9 cinta dalam satu paket virtual. Lalu datang kemudian benci. 9 rindu, 9 cemburu, 9 selingkuh, 9 gagal, 9 diterima, 9 ditolak, 9 pengangguran, 9 melamar kerja, 9 melamar, 9 sepi, bosan. Bosan. 9 pergi. Banget, berjam-jam di sini bersama bunga matahari kayaknya nggak bakal kerasa. Nah sekarang saya mau nyontek yang dipegang ini puisi dari resep masakan nggak ya? Abisnya ternyata puisi itu inspirasinya bisa dari mana aja. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Panggung Gaul Sastra. Aku gelisah menggapai-gapai tak sampai. Teriak-teriak tak terdengar. Tiranilah. Menunggu juga bukan mauku. Seandainya aku lelah, aku pun tak tahu. Hanya lagu di atas kasur enggak. Jadinya selain itu, kelopak mata ini bisa memberat, makin lama memberat. Jiwa ini bisa menua dan sekarat. Otak saya juga bisa berkarat. Mentalnya apalagi makin gak kuat. Selain itu, badan ini juga bisa tergeletak tanpa daya, kayak boneka. Jujur saja saat ini saya tidak mau menunggu pangeran. Untuk apa? Buang-buang waktu saja, percuma. Dan saat ini saya juga tidak butuh satu ciuman, melainkan tamparan dan tendangan, supaya saya segera tersadar sebelum penonton yang datang keburu bosan lalu bubar. Tolong bangunkan saya. Terima kasih.
gila. Ini video apaan sih yang barusan tadi ditonton nih? Agak-agak aneh nyeleneh gimana gitu? Iya, jadi waktu itu saya sama istri saya ke kebun raya. Terus di kebun raya seperti tempat rekreasi yang lainnya ada tulisan-tulisan. Ini menurut gue ya tulisan-tulisan itu bikin mesti apa ya, diangkat gitu, aku baca ulang gitu. Sebenarnya intinya itu aja sih, tulisan-tulisan yang ada aku baca ulang. Jadi dengan dibaca ulang itu seperti mendapatkan makna baru gitu, kayak gitu aja. Tapi kenapa mesti hal-hal yang berbau tulisan-tulisan yang orang lain? Nih apa sih, papan peringatan, dilarang apa tadi, dilarang shouting. Jadi kayak kalau ada di sana ada tulisan dilarang shouting di sini gitu kan. Tapi kalau baca kan mungkin dilarang shouting bahasa Inggris kan mungkin teriak gitu. Tapi kalau dilihat dari konteksnya kayaknya dilarang syuting film gitu, ngambil gambar. Di sekitar sini ada nggak dilarang shouting itu? Jangan. Matiin kamera. Ya gitu sih. Terus ya apa ya? Terus ada makamera, ada prasasti itu dipersembahkan Raffles pada istrinya. Ya gue baca ulang aja. Sebenarnya jadi ada yang romantis juga, ada yang serius. Tapi emang ternyata idenya mungkin cuma pengen ajak jalan-jalan istri ya, tapi buntutnya jadi pembacaan puisi yang terus divideoin. Iya. Emang jago banget, nggak cuma Yosinya yang jago baca puisi, ternyata istri juga jago ngevideoin ya. Betul. Ya udah, sekarang mendingan kita tengok-tengok yang lain lagi pada suruh ngapain yuk. Ya. Kawan, dengarkan. Halo, kawan. Hai, kawan, dengarkan. Pagi menjelang. Saat mentari terbit dengan tersenyum. Tanah juga belum mengering. Basah oleh liur para penebang. Pohon ditemani daun melambai. Pasrah pada bumi yang tak lagi hijau, kuning, merah, gersang, panas. Jangan lupa, dengar kawan, jangan lupa mandi 2 kali sehari supaya baumu tidak sama dengan sampah basah tua. Jangan lupa sikat gigi 3 kali sehari. Mau biar kami irit karet bumi gara-gara rumah-rumah gedong yang numpang di rawa angke. Menurut lo ini apa? Iklan layanan masyarakat. Gua cuma mau bilang sudah waktunya lo sayang sama bumi, sayang sama lingkungan lo. Ternyata waktu sudah beranjak cepat. Bulan sudah datang, malam menyapa sekali lagi. Mbak, jangan lupa ya, cuci tangan, cuci kaki, dan cuci muka supaya bumi nggak bernafas naga. Terima kasih. Malam-malam mas, sini aja, biar alami. Aduh, sobat gaul, capek banget ya berkata-kata sampai aus nih rasanya saya. Makanya saya mau pesan minum dulu sama masnya. Kira-kira apa yang menarik ya? Tapi jangan kemana-mana, abis ini masih banyak kegiatan seru dari Bunga Matahari. Tetap di Panggung Gaul Sastra.
kerasa banget kita udah berjam-jam ada di sini dan menikmati seluruh acara yang dibikin oleh Bunga Matahari. Terakhir nih saya penasaran banget ya, pingin nanya sama Anya, kira-kira ada tips-tips khusus nggak untuk anak muda gimana caranya untuk mencintai sastra atau puisi dengan lebih sederhana? Terima kasih Tiara. Gampang banget sih kalau memang kamu suka baca buku-buku sastra, baca terus yang banyak. Dan kalau memang suka nulis, nulis aja terus. Gak usah pikirin deh orang ngomong apa, yang penting kamu jalan terus aja. Itu aja, ternyata sederhana banget ya. Sederhana tapi maknanya dalam di hati ya. Ya udah, kapan-kapan kita pasti ketemu lagi karena Bunga Matahari selalu mengadakan acara-acara yang sangat pantas untuk kita nikmati. Ya udah Sobat Gaul, sampai bertemu di acara Panggung Gaul Sastra berikutnya dengan saya Tiara Wijanarko dan pastinya dengan Bayu yang sekarang lagi absen. Bye bye.